kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga dengan saya Hayuniati Hoeri dari SD Negeri 1 Purbalingga Kulon, rekan saya Maya Indah Pertiwi dari SD Negeri 2 Purbalingga Lor, dan rekan saya Fitria Prasasti dari SD Negeri 1 Purbalingga Kidul. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Maya. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Yuni, sebelum kita melakukan coaching ya, hari ini Bu Yuni kan akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya, Bu, siap. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang beberapa rubrik penilaian kita hari ini. Siap, Ibu? Siap, Bu. Oke, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, gitu ini. Di antaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Terima kasih Bu Maya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama itu present, terus mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari beberapa kompetensi tersebut, saya akan mengajukan pertanyaan kedua, Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi secara spesifiknya itu yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti ada dua kompetensi ya yang akan dikembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nantinya coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya ataupun coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahannya tersebut. Oke, baik. Berarti Ibu ingin coach tersebut bisa menemukan langkah-langkahnya setelah nanti melakukan coaching. Demikian dulu Ibu untuk observasi kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Semoga sukses dan bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Sakti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yuni, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Oke. permasalahan yang ada di kelas saya. Oh iya, Kebetulan di kelas saya ini ada anak yang sering bolos Bu. Ya berarti ada agenda ya Bu dari percakapan kali ini, kira-kira apa Bu? Ya, ini saya ingin bersama-sama dengan Ibu bagaimana caranya nanti saya dapat mensolusi halnya tentang permasalahan saya yang saya hadapi ini, anak tersebut tidak bolos lagi Bu. Oh gitu, Iya, semangat lagi Bu. Terus situasinya sekarang itu seperti apa Bu? Situasinya sekarang itu anak itu sendiri masih belum masuk Ibu, sekarang masih di Banjarnegara bersama ayahnya Ibu. Jadi di sini di Purbalingga itu tinggal
kira-kira situasi apa yang diinginkan dari permasalahan ini? Situasi yang saya inginkan tentunya anak itu kembali bersekolah lagi nih Bu. Iya, betul. Jadi anak itu kembali aktif ke sekolah sehingga dia dapat mengejar ketertinggalan terhadap materi yang sudah saya berikan kepada anak-anak di kelas. Gitu ya. Berarti kira-kira apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud, situasi itu bisa terwujud? Ya, yang utama dan paling utama menurut saya gitu, sebenarnya saya harus melakukan komunikasi intens terhadap keluarganya, karena posisi anak tersebut sekarang kan berada di Banjarnegara nih, sehingga yang saya mungkin bisa wujudkan untuk mencapai harapan saya tersebut adalah berkomunikasi dengan pihak keluarga, terutama dari neneknya yang ada di Purbalingga, karena memang kondisi anak itu sendiri itu sewu dari kecil itu tidak mengetahui ibunya itu selama ini dia tinggal bersama neneknya, sedangkan ayahnya itu sudah menikah lagi di Banjarnegara, dan anak itu sering ke Banjarnegara dan bersama dengan ayahnya, sehingga akhirnya dia mengorbankan sekolahnya itu. Iya, berarti dari permasalahan itu kira-kira ada gagasan ya Bu yang ingin Bu Sasti capai, kira-kira gagasan itu apa itu tadi Bu? Ya, gagasan saya yaitu melakukan komunikasi, melakukan komunikasi dengan pihak keluarga terutama. Iya. Di samping itu juga saya harus berkomunikasi juga dengan kepala sekolah, menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya ini terkait dengan anak tersebut. Iya, berarti ini ya Bu, dari gagasan yang tadi Ibu sampaikan itu berarti ada hal-hal yang harus disiapkan ya Bu. Nah, kira-kira apa saja itu yang perlu disiapkan untuk memperlancar gagasan tadi? Yang untuk memperlancar gagasan tadi terkait dengan komunikasi Ibu, Ya. intinya saya ingin membangun komunikasi yang baik bersama anggota keluarga dari anak tersebut, yaitu neneknya dan ada tantenya Ibu. Jadi anak tersebut juga bersama nenek dan tantenya, sehingga saya ingin menggali lebih jauh lagi sebenarnya situasi anak ini, keadaannya sebenarnya anak ini bagaimana, apa yang anak ini inginkan sebetulnya, apakah dia ingin ke sekolah di Banjarnegara atau dia ingin hidup bersama ayahnya di Banjarnegara, karena tidak seperti itu, karena ini sudah kelas 6 dia terlalu banyak materi yang dia sudah tinggal. Iya, berarti dari persiapan-persiapan itu ya Bu, apakah Ibu bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan lancar? Insya Allah Bu, saya memastikan hal itu berjalan dengan lancar dengan meminta kerjasama lagi. Yang pertama dari pihak sekolah sendiri, dari kepala sekolah, kemudian kerjasama berkolaborasi dengan kasih jawab untuk ikut berundang diri bersama saya melakukan home visit ke rumah anak tersebut. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi, bekerjasama juga memantau perkembangan dari anak tersebut melalui hubungan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga yang ada di Purbalingga. Berarti ini ya Bu, dari apa yang Ibu lakukan tadi setelah sesi ini nanti, apakah ada alternatif tadi, alternatif yang ingin tercapai, yang ingin dicapai sama Bu Sasti seperti itu, dari gagasan dan itu tadi? Ya, alternatifnya adalah otomatis saya ingin bisa berusaha berkomunikasi dengan ayahnya, karena untuk berkomunikasi dengan ayahnya ini lumayan sulit nih, mengingat yang pertama ada jarak, kemudian komunikasi Ibu bapaknya sendiri susah untuk dihubungi Ibu, jadi informasi yang saya dapatkan dari ayahnya itu sendiri juga sangat minim gitu. Seperti itu. Dari itu kira-kira ya Bu, siapa saja tadi yang kapan waktu yang ingin di Bu Sasti inginkan, dan siapa saja yang perlu dihubungi tadi selain tadi dari yang Bu Sasti ceritakan itu tadi? Untuk kapannya, bagaimana saya melakukan komunikasi, untuk kapannya ya saya ingin sesegera mungkin Bu, sesegera mungkin saya melakukan komunikasi ke rumah
neneknya yang ada di Bali Oh, iya. yang bisa saya jangkau terlebih dahulu, yang terdekat terlebih dahulu. Setelah itu sekembalinya nanti anak ini pulang kemudian ke sekolah kembali, saya ingin melakukan pendekatan intensif kepada anak tersebut untuk menggali lebih jauh supaya dia itu apa namanya ya, bisa nyaman bercerita dengan saya Bu, apa yang selama ini dia rasakan. Karena anak ini Bu, sebetulnya anak yang bisa Bu, anak bisa, maksudnya lumayan cerdas. Tetapi ini anak cenderung pemurung gitu di kelas kurang bersemangat. Padahal teman-temannya itu sangat-sangat ingin maksudnya bermain, sering mengajak anak itu bermain bersama dengan dia begitu, dengan anak tersebut, tetapi anak tersebut ternyata tidak bersemangat. Sehingga saya ingin menggali lebih dalam heart to heart ya, dari apa namanya anak tersebut. Ya, berarti dari perbincangan kita ini tadi ya Bu, berarti ada yang akan bisa disimpulkan dari sesi kita kali ini Bu, kira-kira? Selama kita melakukan kesepakatan ini, saya sudah menemukan beberapa solusi. Oh iya betul Bu, tidak terasa ya Bu, ternyata kita perbincangan kita ini secara tidak langsung Bu Sasti menemukan solusi seperti itu mungkin karena kita komunikasi secara lancar, jadi Bu Sasti itu langsung menemukan solusi gitu. Sampai saya itu dengan pertanyaan yang diajukan, saya jadi berpikir, oh iya ya, kayaknya solusinya seperti itu Bu. Jadi dari permasalahan yang tadi yang dapat saya simpulkan dan percakapan kita itu, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, terutama untuk mengatasi anak. Iya, baiklah Bu. Sepertinya permasalahannya agak ini ya Bu, karena menyangkut dengan pribadi anak seperti itu, pribadi anak yang anak itu benar-benar harus didukung seperti itu Bu. Baiklah, semoga rencana yang sudah Ibu lakukan tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar, anaknya cepat bisa belajar lagi seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan, setelah kita berbincang-bincang itu bagaimana perasaan Bu Sasti seperti itu? Ya, saya rasakan lebih plong dalam masyarakat ini. Saya bisa menguatkan umat saya sehingga saya dapat ternyata tanpa saya sadari dengan pertanyaan Bu Yuni tadi dapat memancing saya untuk menemukan solusi-solusi gagasan-gagasan yang mungkin segera akan saya lakukan. Setelah kalau begitu Bu, apakah ada hal lain sebelum kita tutup untuk dari apa yang Ibu sampaikan, yang ingin Ibu sampaikan lagi? Untuk hal lainnya sepertinya cukup Ibu. Terima kasih sekali Bu Yuni sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kesah saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sama-sama Bu, saya juga senang mendengarkan cerita dari Bu Sasti Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi lagi, saling curhat seperti itu Bu, untuk menemukan permasalahan yang sedang kita hadapi. Mungkin itu saja dulu Ibu, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Maya. Ya, Bu Yuni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sasti ya. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Nah, sebelum menutup di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Boleh deh pertanyaan untuk pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh iya Bu, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching menggunakan alur TIRTA. Saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa berjalan dengan lancar. Saya bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, Bu Yuni. Menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi Bu Yuni dan Bu Sasti itu
itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur perintah. Juga Bu Yuni sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sasti sehingga Bu Sasti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu dan Bu Sasti. Ya. Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot Bu, dengan cara memahami lagi proses tirta, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.